Ya, terima kasih tepuk tangan. Saya merasa senang bisa belajar mengetahui teman sebangku saya tidak ada, kehilangan temannya di sekolah. Matematika, ya, ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Semuanya sudah membacakan pendapat. Kebalikannya apa? Tidak datang tepat waktu, begitu ya? Ayo, datang tepat waktu, tidak nampaknya terlambat. Datang, gitu. Kemudian ada lagi tidak yang lain? Yang baiknya apa yang harus dilakukan di kelas? Baik sebelum masuk ke kelas ataupun sedang ada di kelas. Sedang belajar berkata kasar kepada ayo. Ini. Ayo. Tulis langsung. Jangan bingung-bingung, kan kalian ingin menulis rambut rapi, tidak panjang sampai alis. Itu kan keyakinan kelas. Silakan mulai. Silakan yang sudah boleh ditempel di sini keyakinan kelasnya. Ayo perempuan boleh ditempel. Di bawahnya masih kosong. Di bawahnya masih kosong. Ayo silakan. Silakan. Yang lainnya. Kalau semua tempel boleh. Go. Terus yang lainnya.
Sudah ya? Ya. Keyakinan kelas 1, datang tepat waktu, setuju? Tidak mengatakan kotor, setuju? Para teman-teman tertib, berbagi, berbaris, bermain bersama teman-teman, berbaju rapi, setuju? Melaksanakan tugas piket kelas. Nah, piket berarti kita buat piket, ya? Kita buat piket, kelompok piket, ya? Bermain bersama teman-teman, melaksanakan tugas piket, tidak bermain lapo-lapo di kelas. Oh, ya sudah ditulis. Tidak membawa makanan di kelas saat berjalan. Belajar, membantu Pak Guru, ya. Dah, satu lagi. Datang tepat waktu sama, baju harus rapi, menyapa teman dengan ramah, setuju? Apakah tenang saja kalau guru bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Agus Rijal SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mekarjaya 1. Yang terhormat kepada Bapak Dani Ramdhani SPD SD selaku narasumber dalam acara diseminasi budaya positif. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah. Amin. Amin. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara dimulai, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni acara yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan, keempat pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, kelima doa, dan keenam penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peserta dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan
yang tidak bisa hadir sebagian barangkali kita doakan semoga mereka selalu ada di bawah naungan Allah SWT. Yang saya hormati Bapak Dani sebagai guru penggerak SD Pekajian 1. Dalam hal ini beliau akan memaparkan sedikit masalah budaya, diseminasi budaya positif yang diikuti oleh rekan-rekan guru dari SD Pekajian 1. Dan tak lupa terima kasih kepada Ibu Pupa, pembawa acara, serta Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak akan panjang lebar yang akan saya paparkan di sini. Bapak Ibu, dalam program sekarang ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut kurikulum merdeka. Selama kegiatan beberapa hari yang lalu, mungkin kita mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh pengawas bekerjasama dengan dari penerbit ya. Mudah-mudahan kegiatan yang kemarin ada manfaatnya, dan saya bersama Pak Dani mendapat mandat untuk menyampaikan salah satu poin penting dalam mewujudkan Merdeka Belajar, yaitu budaya positif. Dan nanti budaya positif yang bagaimana akan lebih jelasnya nanti dipaparkan oleh narasumber, oleh Pak Dani. Bapak Ibu sekalian, kegiatan diseminasi ini diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Hal ini sejalan dengan program Mas Menteri tentang Merdeka Belajar. Kepada Bapak Ibu guru sekalian, saya berharap dan saya harapkan dapat menyusun aksi nyata setelah kegiatan diseminasi ini. Barangkali itu yang akan saya sampaikan, semoga tidak memakan waktu yang panjang. Mungkin cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yakni isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh Bapak Dani Ramdhani SPD SD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Pupa. Pak Agus izin menyampaikan punten ya maka Bapak Ibu guru sanes ngawurukan. Jadi abdi kenging mandat kurang campur ya bunya. Kita dapat mandat bahwa di sekolah Mekarjaya 1 itu alhamdulillah saya sebagai calon guru penggerak diberikan kesempatan untuk memberikan suatu materi yang sangat esensial, yang baik bagi kita terutama sebagai guru, yaitu tentang penerapan budaya positif, di mana budaya positif ini sebagai akar dari pembentukan karakter siswa kita sebagai ciri khas bangsa Indonesia ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ada sedikit kuis untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan kuis ini dapat menjadi motivasi tentang budaya positif ini. Di sini saya mempunyai kuis, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang ada di kolom depan layar ini. Saya berikan waktu 30 detik dari sekarang untuk mengisi pada masing-masing jawaban di sini. Yang nomor 1 sampai nomor 15 kita mulai isi dari waktu 30 detik. Sekarang siap? Siap nih? Jadi di sini ada pertanyaan, ya. Saya berikan waktu 30 detik. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang ada pada papan yang muncul di depan. Contoh, ini kan ada huruf K, ada tanda bintang. Tanda bintang ini silakan isi dengan nah, bunga kenanga itu apa? Silakan mulai. Saya berikan waktu 30 detik dari sekarang. Ibu Pak boleh menjawab, silakan. Konyol. Silakan boleh dijawab.
Nah, beres ya. Nah, coba kita koreksi sama-sama. Coba. Ini kaitannya dengan cara berpikir cepat kita. Bagaimana kita ayo. Iya. Nah, pertanyaan kuis ini kita sajikan bagaimana otak kita merespon dengan cara berpikir cepat atau berpikir lambat pada manusia. Biasanya manusia itu akan menjadi seorang yang survive tatkala melihat respon yang di depan itu begitu menegangkan atau begitu istilahnya menyiksa kepada kita. Nah, kita dihadapkan pada soal-soal seperti ini dengan waktu yang cepat. Tapi konotasi kita atau pemikiran kita apakah bisa menjawab secara positif atau secara negatif pada pertanyaan seperti itu. Contoh, jika kita hadapin dengan seperti ini, dengan huruf K, dengan tanda bintang dan ujungnya ya, pasti mungkin orang yang berpikir yang tidak sepaham dengan kita sebagai pendidik akan berpikir kemana saja sebagai paradigma pemikiran yang negatif. Tapi kalau kita berpikirnya secara positif, kita akan menggali lagi pemikiran kita secara lebih lambat, ya, sehingga jawaban-jawaban itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita buktikan jawabannya, apakah masing-masing sudah bisa menjawab dengan benar atau belum. Ayo. Jadi yang pertama itu bunga kenanga itu kantil, lucu, kurang ajar itu konyol, ya. Tempat bekerja kantor, berhubungan itu kontak, ya. Ayo apa? Apalagi yang belum diketahui? Nah, ini bau menyengat kentut, jelas ya. Iring-iringan konvoy, bintik-bintik besar itu bentol. Apakah jawaban yang saya sajikan ini jawaban sudah benar semua? Ada yang menjawab benar semua? Mami, apakah menjawab benar semua? Ya, itu sedikit ice breaking ya, Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran itu kita disarankan kepada anak-anak itu memberikan suatu yang menarik. Salah satunya adalah ice breaking. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pada kegiatan hari ini tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif, makna yang terkandung pertama pada awal adalah kata disiplin, di mana disiplin ini merupakan akar dari pembentukan suatu karakter pada siswa, terutama kita sebagai pendidik. Dalam budaya kita, maka disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, kalau ingin anak itu disiplin, maka harus patuh. Nah, seperti istilahnya kita itu memberikan suatu peraturan yang harus dilakukan secara utuh. Dan dalam tanda kutip mungkin itu semacam peraturan itu semacam hukuman, gitu ya. Itu yang beredar dalam budaya kita sehari-hari. Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada yang disiplin. Nah, makna yang sering sekarang digembor-gemborkan oleh Kementerian Pendidikan kita yaitu makna merdeka. Ternyata makna merdeka itu begitu luas, baik kepada guru maupun kepada peserta didik sebagai target kita, sebagai upaya untuk membenahi bangsa ini untuk menjadikan karakter yang lebih baik. Nah, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, murid yang merdeka syarat utamanya harus disiplin. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi bukan disiplin yang timbul karena adanya paksaan. Nah, di sini kaitannya dengan merdeka. Anak bisa berdisiplin itu atas dasar motivasi sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi bukan atas dasar motivasi dari luar atau disebut dengan ekstrinsik gitu. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sesuai pandangannya dengan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin 2001, di mana menyatakan bahwa arti disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Juga berasal dari akar kata yang
yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti. Jadi murid itu akan mengikuti, disiplin itu berarti sebagai dasarnya adalah kita gurunya, yang makanya kita disebut guru itu digugu dan ditiru gitu ya. Nah, motivasi ini terbangun sebagai motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan ini akan belajar sepanjang hayat, bukan atas dasar mereka itu atau murid itu melakukan disiplin itu, oh ada guru, oh tidak ada guru, tapi mereka akan yakin bahwa melakukan seperti itu adalah merupakan kebaikan bagi mereka itu sendiri. Sebagai kebijakan-kebijakan yang muncul dalam disiplin positif ini, yaitu ini Bapak Ibu ya, jadi bahwa kita sekarang menganut ranah sebagai profil pelajar Pancasila, di mana ciri atau kebijakan-kebijakan universalnya itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai ini yang harus ada pada murid kita. Ini yang paling utama itu karena kita menghadapi kurikulum merdeka, maka nilai-nilai kebijakan universal ini harus muncul pada murid kita. Nah, meskipun banyak sekali nilai-nilai kebijakan yang sudah disepakati di dunia, dan itu pun sebenarnya sudah dilakukan oleh kita selama ini, selama menjadi guru. Sebetulnya tidak ada yang salah guru itu membuat pendidikan karakter pada siswa itu. Selama saya masih SD sampai saya jadi guru, bahkan ibu bapak di sini ada yang senior, sebetulnya apa yang kita lakukan itu sudah sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini hanya memberikan penekanan bahwa budaya positif itu bisa muncul untuk memunculkan nilai-nilai ini dengan tahapan-tahapan, dengan teori-teori yang terbarukan. Yang mana inti dari kebijakan universal ini, khususnya bagi kita guru, yaitu menghamba pada murid. Jadi kata-kata menghamba pada murid untuk sebagian orang seolah-olah kita itu seperti menyembah, bukan. Tetapi kita itu membuat murid karena kita ini guru, pendidikan kita itu sebagai mendidik siswa gitu. Kita menganggap bahwa murid itu memang segalanya bagi kita di kelas. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Bahkan Ki Hajar Dewantara itu menganggap bahwa guru itu sebagai petani, di mana murid itu sebagai benih. Yang namanya benih padi tidak mungkin menjadi benih cabai. Tapi apabila benih padi itu jelek, dengan petaninya yang merawat, menyirami, itu akan tumbuh menjadi padi yang sempurna. Nah, itulah pesan moral yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara demi mencapai budaya positif dan menjadi motivasi internal atau intrinsik pada siswa. Nah, teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu akan melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang akan menghindari hukuman itu dengan seperti apa? Dengan melaksanakan. Kadang-kadang aturan itu dilaksanakan karena kita tidak mau dihukum gitu kan. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penjelasannya, Bapak Ibu, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat yang paling rendah sehingga orang itu tidak sadar, tidak akan peka dan terus akan mengulanginya lagi. Nah, ini yang disebut bukan membudaya positif, di mana siswa atau murid kita melakukan kesalahan itu karena ada motivasi tertentu, di mana oh ini kalau saya melakukan ini karena ada bapak ibu guru, kalau melakukan ini karena kita mendapatkan hadiah. Nah, itu yang tidak diharapkan pada filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, satu tingkat di atas yang tadi. Motivasi ini berperilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, ini juga memang tidak baik untuk dilakukan.
Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Orang ini dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya bila melakukan ini. Nah, yang ketiga inilah yang kita harapkan supaya para murid kita itu dapat memunculkan motivasi fisik gitu kan, supaya si siswa ini dapat menjadi siswa yang baik dan berkarakter sebagai bekal di kehidupan kelak. Makanya tidak heran banyak yang kejadian kita diskusi dengan para guru terutama di beda jenjang itu, kenapa sering terjadi tawuran. Nah, motivasi inilah yang kurang pada siswa gitu kan. Jadi tidak ada motivasi intrinsik yang timbul untuk memperbaiki diri sendiri. Apa akibatnya jika mereka melakukan hal tersebut? Kemudian selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Penjelasan ini akan menjadi pembeda di mana seorang guru itu bisa menghukum karena ada konsekuensinya. Tetapi di sini saya akan membedakan bahwa ada teori yang terbarukan di mana melakukan sesuatu itu atas dasar kemauannya sendiri, bukan atas dasar diperintah oleh guru, yaitu disebut dengan restitusi, di mana tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Tetapi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompoknya. Jadi terkadang kita itu memarahi siswa itu istilahnya sampai dia itu malu, atau sampai dia itu minder, sampai tidak bisa lagi kembali ke kelompoknya, ke temannya. Bahkan temannya sendiri setelah kita istilahnya menasihati malah ikut membulinya lagi gitu. Nah, yang diharapkan dari kegiatan restitusi itu jangan seperti itu, supaya siswa itu tetap percaya diri. Dia salah, siswa yang lain tahu bahwa dia itu salah, tapi siswa yang lain mengetahui kesalahan dia dapat diperbaiki. Seperti itu. Sehingga yang paling penting jangan sampai memojokkan siswa. Nah, di sini yang disebut dengan menghamba pada siswa itu seperti itu. Jadi kita memberikan kesempatan bahwa yang namanya siswa atau murid itu mempunyai dua kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya sebagai sekarang siswa yang di Mekarjaya ini berhidup di Kabupaten Bandung, berarti sesuai dengan alam yang ada di sini. Lingkungan kita tidak bisa memaksakan alam yang berbeda dengan kehidupan yang ada, misalkan berbeda dengan kecamatan atau kota di luar Kabupaten Bandung. Dengan zaman, nah seperti sekarang, bermain lato-lato itu memang kodrat zamannya seperti itu. Dan alamnya, alam anaknya memang seperti itu. Kita boleh melarang, kita boleh istilahnya jangan membawa permainan seperti itu. Tapi dengan kegiatan yang sekarang kita akan lakukan untuk menerapkan budaya positif. Di mana hal tersebut bukan muncul dari kata-kata guru untuk melarangnya, tetapi muncul dari diri siswa supaya siswa itu dapat memahami kenapa saya tidak boleh membawa permainan ini ke sekolah, apa alasannya, apa yang baik bagi kita. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi pembeda Bapak Ibu, di mana kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Dalam hukuman, biasanya siswa itu menjadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau menggunakan hukuman. Kalau menggunakan identitas sukses, di mana disiplin itu butuh konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi kalau misalkan kamu tidak sekolah, kalau konsekuensinya Bapak akan panggil orang tua kamu ke sekolah juga. Nah, itu konsekuensi. Berbeda dengan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Pilihan itu diberikan kepada siswa itu sendiri, di mana guru hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya siswa itu muncul motivasi intrinsik tersebut. Nah, ini kita juga mendapatkan paradigma yang baru. Mungkin ini pernah kita lakukan juga selama ini, di mana yang namanya penghargaan itu merupakan sesuatu yang hebat jika diberikan kepada peserta didik. Ternyata terbantahkan setelah saya mendapatkan informasi tentang bagaimana penghargaan itu menjadi sesuatu yang menyakitkan. Salah satunya dihukum oleh penghargaan. Ini dikemukakan oleh Alfikon, seorang tokoh, di mana saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Jadi
intinya mereka itu akan melakukan sesuatu itu atas dasar karena adanya penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, mungkin mereka tidak akan mengerjakan hal apa yang baik bagi dirinya ataupun orang lain. Kemudian pengaruhnya apa jika kita memberikan penghargaan? Ternyata penghargaan yang selama ini kita berikan itu terbantahkan oleh teori-teori ini. Kita boleh memberikan penghargaan bagus kepada siswa dengan jempol, tapi kita juga boleh memberikan penghargaan tersebut ke semua siswa, sehingga semua termotivasi, jangan sampai ada yang tersakiti oleh penghargaan kita kepada individual seseorang tersebut. Penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, kemudian kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Lanjut, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat oleh persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah ini, jadi penghargaan itu Bapak Ibu tidak efektif. Contoh di sini ada kasus orang yang susah berhenti merokok atau orang yang susah diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Karena memang itu bukan penghargaan istilah buatnya saya akan berikan kamu hadiah. Tapi itu yang dimunculkan adalah motivasi intrinsiknya. Bagaimana saya ingin berhenti itu pasti dia memiliki motivasi intrinsik, bukan atas dasar motivasi dari luar, gitu kan? Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi pujian, maka orang lain akan merasa iri. Nah ini yang dikhawatirkan. Kemudian jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid yang termotivasi akan menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur. Jadi kadang-kadang mereka itu hanya ingin memberikan istilahnya apa ya? Saya dipuji, saya ingin dipuji, saya ingin istilahnya mendapatkan penghargaan, itu karena ingin menyenangkan guru saja, bukan motivasi intrinsik, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini ada kebiasaan bahwa zaman dahulu itu kita sering mendapatkan ranking dalam pembagian rapot. Nah sekarang kenapa tidak boleh? Nah di sini ternyata penghargaan itu mematikan kreativitas. Dan juga yang tadi penghargaan itu menghukum. Ya. Jangan sampai dengan adanya ranking, oke, yang ranking pertama akan senang. Tetapi siswa yang tidak mendapatkan ranking itu, dia akan terbawa sepanjang hidupnya bahwa dia itu tidak mendapatkan ranking dan dianggap orang yang paling dikucilkan. Nah inilah yang disebut dengan budaya positif, kita membangun karakter untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada para siswa ini. Ini yang disebut kita sebagai menghamba pada murid itu seperti itu Bapak Ibu. Lanjutkan. Yang diharapkan tadi selalu saya singgung bahwa motivasi diri atau dalam disebut dengan intrinsik. Jadi saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan contoh huruf-huruf kata, dia menyadari bahwa ia dapat membaca ini, timbul semangat dia, timbul keinginan dia bahwa saya akan bisa di kemudian kelak, dan itu akan menjadikan motivasi dalam diri sendiri, mendapat kepercayaan dirinya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan restitusi. Kalau tadi kan ada hukuman, kemudian ada juga namanya konsekuensi. Nah, yang terbarukan itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid sekarang dengan guru itu benar-benar posisinya sebagai sahabat, sebagai mitra. Jadi tidak lagi ada kesenjangan. Kalau mungkin zaman dahulu itu takut tidak sopan. Tapi bagaimana kita mengatur siasat hal tersebut? Karena berbeda antara zaman dulu, murid zaman dulu dengan murid zaman sekarang itu sudah berbeda. Yang tadi saya utarakan bahwa murid itu sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Akan berbeda sekali bagaimana pendekatan para guru tiap tahun, apalagi guru kelas 1 juga Ibu bisa merasakan, saya kelas 6 merasakan, itu akan terjadi perbedaan-perbedaan setiap tahun bagaimana pendekatan kita kepada murid gitu kan. Nah itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan restitusi ini, di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompoknya ini yang terutama.
kita kembalikan lagi apabila murid itu memiliki kesalahan, jangan sampai kita itu memisahkan. Kalau dulu zaman saya kan kalau dihukum itu keluar kelas gitu ya. Itu zaman dulu itu dianggap baik, tapi ada yang lebih baik. Tidak salah, karena guru zaman dahulu, guru-guru yang hebat bisa menciptakan kita sebagai guru-guru yang masih panjang perjalanan kita untuk mendidik anak. Tapi ini ada teori yang terbarukan. Bagaimana kita bisa istilahnya merubah sikap kita yang baik apabila ada yang baik pun kita tidak menerima gitu kan. Kita janganlah bersikap apatis karena guru sekarang dituntut dari zaman dahulu pun sampai sekarang untuk bersifat demokratis. Nah, teori restitusi ini merupakan proses kolaboratif atau kerjasama untuk mengajak siswa dan murid. Makanya kalau sekarang ada Pak Atip sebagai guru baru itu siswa sangat senang. Kenapa Pak? Mungkin sama. Ya, akan sangat senang. Berbeda dengan saya yang sudah lama di sini, akan merasa terbiasa saja. Karena apa? Ada kolaboratif, ada sesuatu yang berbeda. Itulah kedekatan siswa dengan guru itu seperti itu, harus diciptakan hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah kreativitas guru itu bagaimana menciptakan kedekatan kita dengan siswa, walaupun kita sudah lama di sekolah ini menganggap bahwa kita sebagai teman dekat yang tidak segan. Gitu. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan atau disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukan pada bagaimana perilaku yang menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Tapi penekanannya adalah untuk menghargai nilai-nilai itu yang dia percayai. Jika dia berbuat kesalahan, dia yakin dia akan memperbaiki dirinya oleh perbuatan diri sendiri, bukan atas dasar oh kalau saya melakukan ini saya akan dihukum, bukan, tapi sebagai tuntunan hidup sepanjang masa untuk kepentingan dan kehidupan dia. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Dan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan, bukan cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan fokus pada solusi. Nah ini yang terutama. Jadi restitusi itu memberikan solusi. Kadang-kadang solusi itu saya juga sering terjebak bahwa solusi itu bukan diberikan oleh salah satu pihak, tapi solusi itu oleh orang itu sendiri yang memberikannya dengan pemantik dari kita sebagai guru, sehingga apa yang dia utarakan itu biasanya akan mudah diingat, bukan atas dasar paksaan, ya. Nah, untuk menjalankan restitusi itu, maka di sekolah, terutama di kelas saya yang paling kecil, terutama saya sudah praktekkan Bapak Ibu, di mana budaya positif itu kita buat yang namanya dengan keyakinan kelas. Kalau zaman kita sampai sekarang masih ada tertera di sini namanya tata tertib kelas. Nah, kata tata tertib kelas itu terkesan yang namanya sebagai konsekuensi atau hukuman. Yang tadi itu kita harus rubah kata-kata itu menjadi suatu kata-kata yang positif. Nah, disinilah yang kita rubah, yaitu dengan nama keyakinan kelas. Jadi mungkin konsepnya mirip zaman dahulu seperti tata tertib, peraturan, tapi kita rubah kalimatnya dengan kalimat yang lebih positif yang disebut dengan keyakinan kelas. Di mana proses keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh guru itu sendiri. Ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih konkret dan rinci. Jadi sebetulnya keyakinan kelas itu belum ada. Tapi bisa dibuat dengan kegiatan yang kita laksanakan di kelas. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Tadi sudah saya utarakan, untuk keyakinan kelas ini kita bisa buat berdasarkan kata-kata yang pertama di awal, yaitu tentang kebijakan-kebijakan universal. Nah, ini kebijakan-kebijakan universalnya itu. Nah, kita dapat mencari dari kata-kata ini supaya muncul dalam keyakinan kelas itu. Contohnya rasa hormat, mandiri, menghargai. Nah, dari kata ini
kita berikan satu kalimat yang tidak usah panjang yang dapat diingat oleh siswa gitu. Dalam membuat keyakinan kelas, prosedurnya ya yang pertama adalah para warga atau sekolah, murid-murid sekolah itu memberikan curah pendapat. Kalau saya ada prosesnya, yaitu pertama saya masuk di awal semester 2 itu memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk menggali apa saja yang harus kita yakini dalam kelas. Kemudian mencatat, memasukkannya para murid sekolah pada papan tulis yang besar. Kalau saya menggunakan stick note, kertas-kertas yang kecil, kemudian ditempel di papan tulis. Nah, kemudian susunlah keyakinan kelas ini menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contoh, dengan kalimat negatif ada kata jangan, maka rubahlah menjadi kata berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh, dilarang membuang sampah. Ubahlah kalimat tersebut menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata negatifnya kita hilangkan sehingga muncul kalimat yang positif. Nah, ini yang saya lakukan di kelas. Jadi di mana pada semester pertama, semester 2 saya melakukan refleksi pertanyaan kepada para siswa, bagaimana perasaanmu selama pembelajaran di semester pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan pengalamanmu yang menyenangkan di semester pertama selama belajar dengan Pak Dani. Kemudian tuliskan pengalamanmu yang tidak menyenangkan ya di semester pertama. Dan yang terakhir, pembelajaran yang seperti apa yang kamu inginkan di semester ini. Nah, ini kita libatkan para siswa sebagai langkah awal membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum kita buat keyakinan kelas itu, siswa diajak untuk berdiskusi apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan, dan itu sebagai tindakan reflektif guru. Nah, ini yang jarang sekali kita lakukan, Bapak Ibu ya, saya lakukan gitu, melakukan reflektif, di mana pembelajaran yang baik untuk siswa kita itu seperti apa itu kita tidak tahu. Nah, dengan kegiatan ini maka kita diberikan saran oleh siswa, ternyata Pak, saya ingin belajar matematika itu lebih banyak. Contoh di kelas 6 kemarin banyak pernyataan yang seperti itu. Baik, itu sebagai masukan bagi Bapak untuk kedepannya kita lakukan. Nah, setelah itu kita langsung membuat yang namanya keyakinan, tapi tanpa harus anak-anak, ayo kita buat keyakinan kelas. Tidak harus seperti itu. Kita buat sebuah kasus-kasus yang kebetulan pada saat itu banyak terjadi. Anak-anak lihat bagaimana di luar suasananya berisik, Pak. Kenapa berisik? Itu Pak, ada yang bermain lato-lato. Apakah kalian merasa terganggu dalam pembelajaran di kelas? Betul Pak. Nah, dari sana sebagai pertanyaan pemantik, saya bagikan itu stick note kepada masing-masing siswa. Sehingga masing-masing siswa itu mencurah pendapatkan apa yang diinginkan di kelasnya sehingga dia merasa nyaman. Ditulislah apa coba? Ditulis masing-masing. Satu orang ada yang 5, ada yang 3. Sehingga setelah beres tersebut, anak-anak menempelkan di papan tulis. Nah, dari sanalah guru tugasnya untuk mengklasifikasikan apa sih yang maksud tujuan siswa itu supaya mereka merasa nyaman di kelas. Nah, kita bentuk anak-anak dari hasil diskusi kalian, kita buat keyakinan kelas supaya kelas kita ini menjadi nyaman dan tentram. Dan kalian pun tidak akan merasa dirugikan. Nah, kemudian gurulah yang akan menuliskan bersama siswa seolah-olah guru yang menjadi pemantiknya. Baik, berarti kalau bermain lato-lato itu kan dilarang. Harusnya bagaimana? Ya Pak, itu tidak boleh membawa. Maka buatlah kalimat yang sesuai dengan kalimat yang positif, yaitu contohnya seperti di sini. Dari hasil keyakinan kelas 6 yang sudah disepakati, maka kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas seperti ini, yaitu datang tepat waktu dan aktif di kelas, kemudian tertib dan rapi memakai seragam, kemudian mandiri dan bekerja sama menjaga kebersihan, yang terakhir saling peduli, menghargai dan menghormati di sekolah. Kalimat keyakinan kelas ini memang pendek-pendek kalimatnya, tetapi maknanya sangat luas karena maknanya itu terkandung pada proses pembuatan keyakinan kelas. Contoh, sewaktu kita
berdiskusi, datang tepat waktu dan aktif di kelas itu, anak-anak tuh berdiskusi bagaimana kalian harus bisa belajar tepat waktu kalau masih terlambat. Ya Pak, kita harus datang tepat waktu. Kemudian kita diskusi, sepakat Pak, itu sebagai keyakinan kelas. Kemudian yang tadi contoh bermain lato-lato, apa yang harus kita buat dalam keyakinan kelas, yaitu saling peduli. Anak-anak diajarkan sikap saling peduli dan menghargai dan menghormati di sekolah, baik peduli terhadap teman ataupun terhadap guru. Nah, di sini terkandung makna yang namanya 5S, sapa, salam, sopan, dan santun, ya, begitu. Kemudian kenapa siswa atau kita juga sebagai manusia sering melakukan kesalahan atau tindakan indisipliner? Nah, ini terutama ternyata semua ini dasarnya dari sini, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang paling tengah, yang paling menonjol adalah kebutuhan bertahan hidup. Jika salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka dijamin manusia itu tidak akan patuh. Terlepas apakah itu sebagai individu anak-anak ataupun individu dewasa. Kalau guru, kita ini dituntut profesional, di mana walaupun kebutuhan salah satu dasar manusia tidak terpenuhi, tapi kita di depan para murid tetap menjadi manusia yang berwibawa di hadapan mereka. Inilah yang menjadi cikal bakal siswa tidak patuh atau tidak menerapkan budaya disiplin. Bertahan hidup. Apa bertahan hidup tuh? Makan, pakaian, ya, yang berkaitan dengan fisiknya. Jika siswa itu terlambat datang ke sekolah, tanya, kenapa dia terlambat datang ke sekolah? Kita tidak perlu memarahi, kita tanya, ternyata atau kita analisis bahwa kebutuhan dasarnya itu ada yang tidak terpenuhi. Apakah kebebasannya? Apakah kasih sayangnya yang kurang? Nah, jika kita bisa mengetahui atau mengklasifikasikan kebutuhan dasar si murid tersebut, insya Allah murid tersebut bisa kita perbaiki dan kita tuntun menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, inilah kuncinya, kita bisa menganalisis bagaimana kebutuhan dasar manusia itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Yang terakhir yaitu restitusi atau 5 posisi kontrol. Di sini saya akan menyajikan sebuah video, di mana video ini membedakan peran guru sebagai posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Assalamualaikum. Tahu ya. Assalamualaikum, Pak.
Istrinya gak dihukum. Kenapa? Kamu menolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyuruh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, Kalau bahagia, biarpun saya lari kencang, kalau bahagia. tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kan kasus Naren? Baik. Nah, dari video tersebut kita sudah mengetahui ya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol yang berdasarkan narasumber di video tersebut. Yang paling ideal adalah sebagai manajer. Memang sangat sukar dilakukan bagi kita. Ini memang suatu peran kontrol yang terbarukan
kita selama ini sebagai peran kontrol guru terbiasa untuk menghukum, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemberi konsekuensi, gitu kan. Jarang sekali kita, bahkan ke poin yang nomor 4 pun kita jarang melakukan hal tersebut. Jadi hanya kita sebagai guru itu seolah-olah kita ini dianggap sebagai orang dewasa, anak-anak itu sebagai orang yang kerdil, yang bisa bagaimana kita atur. Ternyata tidak seperti itu. Yang tadi kembali lagi bahwa kodrat alam dan kodrat zaman siswa itu harus disesuaikan, dan kita sebagai guru harus meyakini bahwa kita itu harus berpihak kepada murid. Ini yang selalu digembor-gemborkan, berpihak kepada murid, berpihak kepada murid. Nah, inilah yang sebagai tujuan utama untuk mendidik, untuk menciptakan karakter bangsa. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Dalam melakukan 5 posisi kontrol, restitusi ini dikenal sebagai langkah-langkahnya yaitu 3 sisi segitiga restitusi. Di mana pada video yang terakhir tadi, sebagai manajer, ibu guru itu menerapkan 3 sisi segitiga restitusi, di mana kita kalau mau menjalankan posisi kontrol sebagai manajer harus melakukan tahapan-tahapan ini untuk mempermudah kita dalam menghadapi situasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi kita istilahnya itu memaklumi kesalahan, bahwa semua manusia itu pernah berbuat salah. Ya, contoh ada kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Apabila misalkan anak itu dipanggil oleh kita, oh ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dengan nada yang lembut, manajer itu kemudian dengan mimik muka yang menyenangkan dan tidak menakut-nakutkan siswa. Kemudian juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Beri terus motivasi dengan kalimat-kalimat tersebut untuk menstabilkan identitas. Di mana biasanya, contoh dalam kejadian yang pernah saya lakukan, biasanya di sekolah dasar itu sering terjadi perkelahian antar siswa. Nah, kita stabilkan dulu individunya supaya individu itu dapat berpikir dengan bijak. Kemudian yang kedua, tindakan validasi yang salah. Nah, apa yang kita lakukan? Kita dengarkan dulu apa yang dia lakukan. Contoh pada perkelahian itu dia hampir memukul, tapi dia tidak jadi karena dilerai oleh guru atau oleh temannya. Maka kita boleh lakukan dengan kalimat-kalimat, padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk seperti itu ya. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu sampai memukul. Alhamdulillah kamu hanya membentak saja, atau alhamdulillah kamu hanya bilang kata-kata kasar saja. Jadi kita berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kedua langkah tersebut, anak akan tenang, anak akan merasa nyaman dan diterima bahwa kesalahan yang dia perbuat itu memang kesalahan yang wajar sebagai manusia. Nah, barulah kita menerapkan keyakinan yang sebelumnya sudah kita buat. Ya, keyakinan apa yang kita buat, apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas. Nah, di sini saya punya video dalam penerapan demonstrasi kontekstual ya, dalam melakukan peran saya sebagai manajer di SD. Loading. Anak-anak tadi sudah istirahatnya.
belajar olahraga? Terus tadi ada teman kalian ya yang berkelahi ya? Siapa itu? Subuh sama Isa. Baik, sekarang istirahatnya di luar kelas dulu. Tolong panggilkan Lutfi dan Irsa saja ke kelas. Ya, silakan kalian di luar. Bunga juga boleh ikut di luar ya. Tuh. Si Bunga pikiran main. Kamu mut. Udah, ambil kursinya, ambil. Sini duduk berdua dengan Bapak. Tahu kalian dipanggil oleh Bapak di sini berdua? Kenapa? Alasannya tahu? Tadi kalian kan sedang istirahat kan? Terus apa yang terjadi? Bapak perhatikan Irsyad hampir berkelahi dengan Lutfi. Jadi ceritanya begini Pak, saya sedang main di teman kelompok saya. Terus Lutfi mendorong saya, sudah saya tertekur. Terus lutut saya terluka, saya tidak terima dengan itu. Apakah betul itu seperti itu? Tidak Pak, saya tidak sengaja. Oh begitu. Pasti kamu merasa kesal kan? Pasti Bapak juga akan merasa kesal jika kejadian tersebut menimpa Bapak. Pada saat itu kamu melakukan apa? Saya meminta dan saya menunggu dia. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu punya alasan tertentu kan? Ya Pak, masa saya diam aja? Ya wajar lah. Itu tindakan kamu untuk mempertahankan diri. Alhamdulillah kamu tidak bertindak gegabah. Lebih jauh dari itu, kamu hanya membentak Lutfi, tidak menyakiti dia dengan kekerasan fisik. Untung saya Pak masih bisa bersabar, karena saya masih kesal pada itu. Ya bagus, kamu sudah bertahan dan bersabar. Kamu tidak akan melakukan pembalasan kepada Lutfi kan? Ya Pak. Baik, sekarang Bapak tanya, dengan kamu membentak-bentak Lutfi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu? Tidak Pak, saya capek bentak-bentak seperti itu. Jadi, keyakinan atau prinsip apa yang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya saya sebenarnya selalu menghargai orang lain. Mungkin saya emosi Pak, jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini menghargai orang lain itu penting bagi kamu? Yakin Pak. Ya, setuju dengan menghargai orang lain tersebut merupakan keyakinan yang bagus. Namun, jika kita sedang marah, kita perlu menyepakati keyakinan apa yang harus kita lakukan. Ya, saya akan lebih bersabar dan saya akan memperbaiki emosi saya Pak. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Ya, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Ya, menurutmu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bahagia Pak, saya akan menjadi lagi. Ya, baiklah, kalau begitu kita pikirkan bersama-sama memperbaiki masalah. Nah, seperti itu contohnya. Berpelukan ya, Mami. Seperti itulah. Nah, jadi dengan penerapan segitiga restitusi, peran kontrol kita sebagai manajer diharapkan para siswa itu tidak menjadi siswa yang mendendam, merasa terpaksa, sehingga apa yang dilakukan itu sebagai upaya budaya positif sebagai motivasi intrinsik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Diseminasi yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat berkenan di hati Bapak Ibu dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila topik wadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Dani Ramdhani SPD SD yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai guru ya. Dan acara selanjutnya untuk menutup acara, perkenankanlah saya untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala sayyidina fi awwalina wal akhirina. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara diseminasi budaya positif hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekian, mari kita tutup bersama-sama acara diseminasi budaya positif ini kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Nuhun atur nuhun Bapak Ibu atur nuhun.